siang eh, Pak Yun selaku dosen penguji. Selamat siang Pak Sugandi selaku dosen penguji, dan selamat siang Pak Suparto selaku dosen penguji. Hari Siang. ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Human Capital Universitas Matana, studi kasus penerimaan karyawan, pengembangan diri, promosi, dan mutasi. Latar belakang. Universitas Matana bergerak di bidang pendidikan atau juga perguruan tinggi. Sekarang ini banyak perguruan tinggi yang menggunakan yang banyak mengikuti perkembangan teknologi informasi. Terutama biasanya sekarang ini banyak yang menggunakan sistem informasi akademik dan juga HRD dan sebagainya. Universitas Matana juga ingin mengikuti perkembangan teknologi informasi hari-hari ini, terutama bagian human capital yaitu dalam penerimaan karyawan, pengembangan diri, promosi, dan mutasi. Batasan masalah pada sisi saya yaitu penerimaan karyawan, pengembangan diri, promosi, dan mutasi. Nah, human capital itu apa sih? Human capital itu menurut Nugraha, human capital merupakan kumpulan dari keahlian, kemampuan, pengetahuan yang dapat memberikan keuntungan dan dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan bagi perusahaan. Jadi human capital itu sebuah kemampuan, kumpulan dari sebuah kemampuan, keahlian, pengetahuan yang ada pada karyawan yang terus ditingkatkan untuk membuat kinerja karyawan ini lebih bagus lagi. Dan karyawan dapat menjadi nilai lebih, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, banyak juga perusahaan sekarang menggunakan human resource dan human capital. Namun, keduanya ini berbeda, tapi memiliki keterkaitan. Human resource itu, menurut Erwin, perbedaannya lebih memandang kepada karyawan sebagai pendukung bagi perusahaan. Biasanya human resource lebih mencari karyawan-karyawan yang lebih berkompeten untuk mendukung perusahaannya. Nah, human capital menurut Erwin perbedaannya itu memandang karyawan sebagai kunci perusahaan. Nah, di human capital ini lebih berfokus pada karyawan. Kenapa? Karena karyawan dikelola di sini dan terus akan dikembangkan menjadi karyawan yang berkompeten gitu, yang mempunyai kualitas lebih bagus lagi untuk menjadi kunci bagi perusahaan. Nah, keterkaitannya yaitu human resource dan human capital. Human resource biasanya akan mencari karyawan yang berpotensi untuk berada pada perusahaan, lalu akan dikelola pada human capital untuk menjadi karyawan yang lebih bagus lagi, yang akan terus berkembang untuk membawa perusahaan ini terus maju dan mendukung perusahaan ini. Biasanya seperti itu. Lalu analisis masalah yang pertama ada penerimaan karyawan, yaitu kurangnya informasi pengajuan yang tepat. Jadi misalnya karyawan divisi yang membutuhkan karyawan bisa saja kinerjanya semakin menurun jika dibutuhkan karyawan yang dibutuhkan seperti itu. Jadi jika semakin lama waktunya dalam membutuhkan karyawan, jadi kinerja dari divisi itu dapat menurun karena kurang orang, atau ibaratnya kurang karyawan. Ini perlunya informasi yang cepat untuk menerima konfirmasi dari atasan. Lalu pengembangan diri, kebutuhan informasi, yaitu untuk setiap karyawan memerlukan kebutuhan informasi yang sesuai agar tidak melakukan miskomunikasi seperti pelatihan yang ada pada
perusahaan. Jadi perlunya kebutuhan informasi yang sesuai biar tidak terjadinya miskomunikasi. Lalu pengajuan informasi biasanya karyawan akan mengajukan misalnya ingin mengajukan pelatihan di luar. Jadi perlunya pengajuan informasi yang cepat buat karyawan misalnya mengajukan kepada atasan untuk mengikuti pelatihan. Bisa saja kalau misalnya waktu yang lama diterima atau waktu yang lama diterima oleh atasan atau juga proses pengajuannya lama, jadinya karyawan bisa saja tidak bisa mengikuti latihan di luar, bisa saja waktunya sudah habis gitu, atau waktu pendaftarannya sudah habis. Promosi dan mutasi. Nah, di sini informasi pengajuan yang kurang cepat. Karyawan yang sudah jenuh perlu mutasi atau dipromosikan. Jadi perlunya pengajuan yang cepat kepada atasan agar kinerja karyawan yang sudah jenuh ini tidak menurun. Harus lebih cepat lagi agar karyawan bisa bekerja lebih maksimal lagi pada posisi yang baru. Dan juga perlunya informasi bagi karyawan yang dimutasikan atau dipromosikan. Tujuan dan manfaat. Tujuannya mencari model sistem informasi yang sesuai dengan human capital Universitas Matana. Kedua, mencari tahu bagaimana proses bisnis pada human capital Universitas Matana dapat dikembangkan menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaatnya, human capital Universitas Matana mendapatkan sistem informasi yang sesuai. Kedua, human capital Universitas Matana mendapatkan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Metodologi penelitian yang saya gunakan itu pengumpulan data, yaitu terdiri dari studi literatur dengan membaca jurnal-jurnal yang ada. Lalu studi dokumentasi yang ada di Matana dengan membaca proses bisnis yang ada pada Matana. Lalu object oriented dengan menggunakan Unified Modeling Language. Rancangan yang saya gunakan, yang pertama, setelah saya menganalisa proses bisnis yang ada pada Matana, lalu dibuatnya use case. Nah, setelah dibuatnya use case, untuk lebih detailnya, untuk lebih mengetahui use case apa yang saya buat, lalu dibuatnya use case description agar lebih dipahami dan dimengerti dari use case yang dibuat ini. Setelah use case description, pembuatan user interface. Jadi untuk membuat gambaran tampilan dari sistem informasi human capital ini untuk Matana. Setelah dibuatnya user interface ini, dibuatkan sequence diagram agar lebih mengetahui aksi-aksi apa saja yang ada atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada pada user interface yang dibuat. Setelah itu membuat kelas diagram. Ya, kelas diagram ini buat yang sudah ada dari sequence diagram. Dan agar lebih detailnya mengerti dari kelas diagram yang dibuatnya spesifikasi table untuk lebih detailnya dari kelas diagram. Kesimpulan yang pertama, semoga dengan adanya sistem informasi human capital dari Universitas Matana, kegiatan-kegiatan atau proses bisnis yang akan ada akan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, sistem informasi human capital dapat memberikan atau menghasilkan informasi yang berguna bagi pegawai dan departemen human capital Matana. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mikael.